Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 4 akan memandu jalannya presentasi pada mata kuliah Ekonomi Perpajakan yang diampu oleh Bapak Hadi Ma'ruf, Magister Pendidikan. Sebelum melakukan presentasi pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang terdiri dari 1. Emilia Kartikasari, NIM 006, 2. Diah Ayu Anggun Safitri, NIM 010, 3. Diana Islamawati, NIM 022, 4. Nurin Hidayatur Rafiq, NIM 033. Pada pagi hari ini, kami akan menjelaskan mengenai materi kewajiban pembukuan atau pencatatan dan pemeriksaan pajak, yang terdiri dari 18 subbab. Yang pertama, kewajiban pembukuan, kedua, kewajiban pencatatan, ketiga, kerahasiaan pembukuan dan pencatatan serta saksi, keempat, penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, kelima, kewajiban perpajakan, keenam, konversi satuan mata uang dolar, ketujuh, pemeriksaan pajak, kedelapan, beberapa istilah dalam pemeriksaan pajak, kesembilan, tujuan pemeriksaan pajak. Yang ke-10, ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan pajak, 11, jangka waktu pemeriksaan, 12, standar pemeriksaan, 13, kertas kerja pemeriksaan pajak, 14, kewajiban pemeriksaan pajak, 15, hak wajib pajak dalam pemeriksaan, 16, kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan, 17, pemberitahuan hasil pemeriksaan, 18, pemeriksaan untuk tujuan lainnya. Itu tadi adalah materi dan subbab yang akan kami presentasikan. Selanjutnya presentasi dapat dimulai. Yang pertama, kewajiban pembukuan. Kewajiban pembukuan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan telah diatur dalam pasal 26 tentang Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan. Ketika kita melakukan pembukuan atau pencatatan, maka harus memperhatikan yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan iktikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kemudian diselenggarakan di Indonesia. Yang ketiga, menggunakan huruf Latin dan angka Arab. Yang keempat, menggunakan satuan mata uang rupiah dan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang kelima, disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang keenam, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dasar aktual atau dasar kas. Perubahan atas metode pembukuan atau pencatatan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pembukuan di sini terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Sedangkan pencatatan di sini terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto. Yang kedua, kewajiban pencatatan. Pengaturan kewajiban pencatatan dengan tetap memperhatikan pasal 28 ayat 12 yang mengatur bentuk dan tata cara pencatatan. Selanjutnya dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 197 PMK.03/2007 telah mengatur hal tersebut yang diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi. Pengaturan tersebut meliputi yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan. Kemudian yang kedua, pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, perencanaan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang keempat,
Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha untuk pekerjaan bebas selama 10 tahun. Yang kelima, pencatatan harus dapat menggambarkan yang pertama, peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh. Kemudian yang kedua, penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang pajaknya bersifat final. Nah, yang keenam, wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan. Kemudian yang ketujuh, selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan wajib pajak, orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, kerahasiaan pembukuan dan pencatatan serta sanksi. Pembukuan atau pencatatan yang diselenggarakan oleh wajib pajak ini bersifat rahasia. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa pajak, maka kerahasiaan atau kewajiban untuk merahasiakan pembukuan atau pencatatan itu ditiadakan atau digugurkan. Jadi setiap orang dengan sengaja, misalnya dalam memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Wajib pajak karena perbuatan atau tindakannya yang dilakukan dengan sengaja akan dikenai sanksi yang berat. Hal ini mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun sejak selesainya menjalankan sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, maka dikenai sanksi pidana lebih berat, yaitu ditambah 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana yang disebutkan di atas pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP. Yang keempat, penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 mengatur tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK/011/2012 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2012 tanggal 18 April 2012. Wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang asing selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, yang memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. Kemudian yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Kemudian yang ketiga, wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, bentuk usaha tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH atau sebagaimana diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B terkait. Kemudian yang kelima, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Selanjutnya yang keenam, kontrak investasi kolektif atau KIK yang menerbitkan reksadana dalam
denominasi satuan mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. Kemudian yang ketujuh, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan induk di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan huruf B Undang-Undang BBH. Dan yang terakhir, wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan selain mata uang dolar Amerika Serikat sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Bagi wajib pajak dalam kategori nomor 1, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang asing dolar Amerika Serikat harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Izin tertulis dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan jangka waktu 3 bulan. Sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai atau sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama. Kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh WP terutama pembayaran PPh pasal 25 dan pasal 29. Yang pertama, besarnya PPh dalam pasal 25 ayat 1, ayat 2, ayat 4, dan ayat 6 UU PPh untuk tahun pajak pertama penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat adalah sebesar PPh 25 dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan dengan menggunakan kurs tengah BI yang berlaku. A. Pada akhir tahun buku sebelum dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk konversi PPh sebagaimana dimaksudkan pada pasal 25 ayat 2 Undang-Undang PPh. B. Pada saat penyampaian atau batas waktu penyampaian SPT PPh sebelum dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk konversi PPh sebagaimana dimaksudkan pada pasal 25 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, atau C. Pada saat surat ketetapan pajak diterbitkan untuk tahun pajak sebelum dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk konversi PPh sebagaimana dimaksudkan dengan pasal 25 ayat 4 UU PPh dan pada saat perhitungan besarnya angsuran pajak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 ayat 6 UU PPh. Yang kedua, pembayaran PPh pasal 25 dan pasal 29 ayat 6 UU PPh yang dibayar sendiri oleh WP yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dapat dilakukan dalam satuan mata uang rupiah. Dalam hal pembayaran pajak dimaksud dilakukan dalam satuan mata uang rupiah. Wajib pajak harus mengkonversikan pembayaran dalam satuan mata uang rupiah tersebut ke satuan mata uang dolar tersebut ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan. Nah, kemudian kewajiban yang telah terpenuhi masih terdapat kewajiban lainnya, yaitu kewajiban menyampaikan SPT yang pembahasannya berada pada subbab SPT. Konversi satuan mata uang dolar. Wajib pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat diberlakukan konversi ke mata uang dolar sebagai berikut. 1.
pada awal tahun buku. Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak pada neraca akhir tahun buku sebelumnya atau dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs A untuk harga perolehan harta berwujud dan atau harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. Yang B, untuk akumulasi penyusutan dan atau amortisasi harta sebagaimana dimaksud, harta menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. C, untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya berdasarkan sistem pembukuan yang diamati dan dilakukan secara taat asa. D, apabila terjadi revaluasi aset tetap, di samping menggunakan nilai historis, atas nilai selisih lebih dikonversikan ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat dilakukannya revaluasi. Yang kedua, dalam tahun berjalan penyelenggaraan pembukuannya, yaitu A. Untuk transaksi yang dilakukan dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan. B. Untuk transaksi baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan satuan mata uang selain dolar Amerika Serikat dikonversikan ke dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi. Yaitu yang pertama, apabila dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut. Yang kedua, apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs tengah BI yang berlaku berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas. Pemeriksaan pajak. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan guna pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk mengetahui kebenaran akan laporan keuangan, maka dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan. Pemeriksaan internal dilakukan oleh pihak perusahaan guna kepentingan pihak manajemen perusahaan, sedangkan pemeriksaan eksternal dilakukan oleh akuntan publik selain berguna untuk pihak manajemen juga untuk pihak-pihak lain seperti pemerintah, otoritas pajak di Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Tugas pemeriksaan atas laporan keuangan umumnya meliputi peninjauan kembali prosedur kegiatan, prosedur akuntansi, evaluasi hasil usaha, dan sebagainya. Demikian pula pada pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik berisi pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya, yang disebut dengan opini terhadap 4 jenis pendapat atau opini akuntan publik. Yang pertama, pendapat setuju. Kedua, pendapat setuju dengan pembahasan. Ketiga, laporan tanpa pendapat. Yang keempat, pendapat tidak setuju. Beberapa istilah dalam pemeriksaan pajak. Pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor, pemeriksaan pajak, tanda pengenal pemeriksa pajak, surat perintah pemeriksaan pajak, pembukuan, data yang dikelola secara elektronik, penyegelan, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, pembahasan hasil akhir pemeriksaan, dan tim pembahas. Kemudian ada lagi beberapa istilah dalam pemeriksaan pajak: kertas kerja, penghasilan kena pajak atau PHKP, laporan hasil pemeriksaan, pemeriksaan ulang, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kuesioner pemeriksaan, serta pemeriksaan buku permulaan.
Di bawah ini saya memberikan pengertian dari beberapa istilah dalam pemeriksaan pajak. Yang pertama, pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan ini dilakukan di tempat kegiatan itu berada, tempat tinggal WP atau tempat tinggal lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor ini dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. 3. Pemeriksaan pajak. PNS atau tenaga ahli yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan tugas untuk melaksanakan pemeriksaan. Kemudian tanda pengenal pemeriksaan pajak. Tanda ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bukti petugas pemeriksaan pajak. Selanjutnya, surat perintah pemeriksaan pajak. Surat ini berisi perintah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian pembukuan. Pencatatan yang dilakukan secara terorganisir yang meliputi pencatatan harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta yang disusun dalam laporan keuangan. Kemudian data yang dikelola secara elektronik. Merupakan data yang diolah menggunakan komputer atau lainnya yang kemudian disimpan dalam disket, tape backup, atau media penyimpan lainnya. Kemudian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Surat ini berisi hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok wajib, jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada WP untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian selanjutnya penyegelan. Menggunakan kertas segel untuk mempermudah pemeriksaan dan petunjuk tentang kegiatan usaha atau sumber penghasilan WP yang diperiksa. Yang selanjutnya, pembahasan akhir hasil pemeriksaan merupakan pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksaan pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara. Selanjutnya, tim pembahas. Tim ini dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat WP dan pemeriksa pajak pada dilakukannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kertas kerja merupakan catatan rinci mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan atau bukti yang dikumpulkan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan merupakan laporan ini berisi pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas. PHKP tidak dapat dihitung. Dalam pemeriksaan pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka penghitungan besarnya PHKP. Kuesioner pemeriksaan. Formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan terkait pemeriksaan. Kemudian, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan merupakan jangka waktu yang diberikan kepada pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP yang dihitung sejak tanggal penyampaian surat hasil pemeriksaan sampai dengan tanggal penandatangan berita hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Selanjutnya, pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap wajib pajak untuk jenis pajak dan masa tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya. Yang terakhir, pemeriksaan bukti permulaan merupakan pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan hasil permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Poin selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemerintahan kewajiban dan perpajakan wajib untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan pajak. Untuk melaksanakan pemeriksaan pajak perlu diketahui mengenai ruang lingkup pemeriksaan. Jenis pemeriksaan pajak meliputi berikut ini. Yang pertama, pemeriksaan kantor. Yang kedua, pemeriksaan lapangan.
Yang ketiga, ruang lingkup pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan meliputi satu beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu beberapa masa pajak, atau bagian tahun pajak, atau pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun yang berjalan. Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar. Yang kedua, menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi. Yang ketiga, tidak menyampaikan aturan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran. Yang keempat, melakukan penggabungan. Yang kelima, menyampaikan surat pemberitahuan yang memilih kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis. Poin selanjutnya yaitu jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan oleh akuntan publik tidak diatur secara khusus dalam norma pemeriksaan akuntan. Lama pemeriksaan secara teoritis sangat tergantung pada mutu atau kondisi pengendalian intern perusahaan atau internal control. Apabila sistem pengendalian intern baik atau kuat, maka semakin sempit pemeriksaan yang dilakukan. Demikian pula sebaliknya, sehingga mempengaruhi waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan oleh akuntan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari tahun 2008, ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam jangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua yaitu pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai laporan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, apabila dalam pemeriksaan lapangan ditentukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer perincian akun transaksi khusus lain. Yang keempat, dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak. Poin selanjutnya yaitu standar pemeriksaan. Sebagaimana telah ditegaskan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, berdasarkan pada kriteria pemeriksaan, haruslah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan atau audit standar. Standar pemeriksaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Standar umum pemeriksaan pajak. Standar umum pemeriksaan pajak merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaannya, yaitu yang pertama, telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksaan pajak dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama. Yang kedua, jujur dan bersih dan tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Dan yang ketiga, taat terhadap sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan. Yang kedua, standar pelaksanaan pemeriksaan pajak. Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pemeriksaan pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapatkan pengawasan yang sama. Yang ketiga, standar pelaporan hasil pemeriksaan pajak. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu yang pertama, laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai penugasan pemeriksaan, identitas wajib pajak, pembukaan atau pencatatan wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, data informasi yang tersedia. Yang poin selanjutnya yaitu kertas kerja pemeriksaan pajak.
Kertas kerja pemeriksaan pajak atau audit working papers meliputi semua berkas yang dikumpulkan selama berlangsungan pemeriksaan sebagai bukti telah dilaksanakan prosedur-prosedur pemeriksaan dan telah diikutinya standar pemeriksaan. Dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksaan pajak. Yang kedua, kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai kewajiban pemeriksa pajak. Sebagai kewajiban bagi pemeriksa, maka pemeriksaan pajak dikelompokkan dalam jenis pemeriksaannya, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Yang pertama, terkait pemeriksaan lapangan. Dalam pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak wajib A. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak. B. Memperlihatkan tanda mengenai pemeriksaan pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan. C. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak. D. Memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. E. Menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. F. Memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. G. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. H. Mengembalikan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pemeriksa pajak. I. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Yang kedua yaitu pemeriksaan kantor. Dalam pemeriksaan kantor, seorang pemeriksa pajak wajib A. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan. B. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa. C. Memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. D. Memberikan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. E. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila wajib pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan. F. Memberikan petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. G. Mengembalikan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan. H. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Hak wajib pajak dalam pemeriksaan. Hak wajib pajak dalam pemeriksaan dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pemeriksaannya, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Yang pertama, pemeriksaan lapangan. Dalam pemeriksaan lapangan, seorang wajib pajak berhak untuk A. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan pajak dan surat tugas. B. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan. C. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberitahukan penjelasan tentang alasan pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan. D. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan pemeriksaan pajak mengalami perubahan. E. Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. F. Menghadirkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. G. Mengajukan permohonan untuk dilakukannya pembahasan oleh tim pembahas dalam hal terdapat beberapa pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir pemeriksaan. H. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan. Yang kedua yaitu pemeriksaan kantor. Dalam pemeriksaan kantor, seorang wajib pajak berhak untuk
A. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan pajak dan surat perintah pemeriksaan. B. Meminta kepada pemeriksaan pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. C. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksaan pajak mengalami perubahan. D. Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. E. Menghadirkan pembahasan hasil akhir pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. F. Mengajukan permohonan untuk dilakukannya pembahasan oleh tim pembahas dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir di hasil pemeriksaan. G. Memberikan pendapat atau penilaian atas pemeriksaan kepada pemeriksa oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksa. Kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan. Berdasarkan jenis pemeriksaannya dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan lapangan dan juga pemeriksaan kantor. Yang pertama yaitu pemeriksaan lapangan. Dalam pemeriksaan lapangan, seorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk A. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, di mana catatan atau dokumen tersebut haruslah berisi penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. B. Memberikan akses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. C. Memberikan kesempatan untuk masuk dan memeriksa ruangan atau tempat penyimpanan dokumen kepada pemeriksa pajak, di mana ruangan tersebut haruslah berisi tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. D. Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan pajak, di mana bantuan tersebut dapat berupa 1. Menyediakan tenaga kerja atau peralatan atau atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan atau keahlian khusus. Kedua, memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak atau tidak bergerak. Yang ketiga, menyediakan ruang khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang yaitu menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. F. Memberikan keterangan secara lisan dan tertulis yang diperlukan. Yang kedua yaitu pemeriksaan kantor. Dalam pemeriksaan kantor, seorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk A. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. B. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan, di mana catatan ataupun dokumen tersebut haruslah berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. C. Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. D. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. E. Meminimalkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat akuntan publik. F. Memberikan keterangan lisan dan tertulis yang diperlukan. Pemberitahuan hasil pemeriksaan. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak ini berupa surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sebuah hasil pemeriksaan bisa diberitahukan ataupun tidak diberitahukan kepada wajib pajak tergantung pada bagaimana hasil pemeriksaannya. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada wajib pajak apabila tidak terjadi masalah pada hasil pengujian kepatuhan, yaitu dengan menghadirkan wajib pajak dalam pembahasan akhir. Sedangkan hasil pemeriksaan tidak diberitahukan kepada wajib pajak apabila pemeriksaan dilanjut dengan bukti permulaan, di mana
Pemeriksaan bukti permulaan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan atau telah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan untuk tujuan lainnya. Mengacu pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang menjadi tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lainnya. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lainnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Yang pertama, melalui pemeriksaan kantor. Jangka waktu paling lama melakukan pemeriksaan kantor adalah 7 hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 hari yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua yaitu pemeriksaan lapangan. Dalam pemeriksaan lapangan, waktu paling lama yang digunakan adalah 2 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 4 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya mengenai kriteria pemeriksaan untuk tujuan lainnya sebagai berikut. 1. Pemberian norma pokok wajib pajak secara jabatan. 2. Penghapusan nomor pokok wajib pajak. 3. Pengukuran atau pencabutan pengukuran pengusaha kena pajak. 4. Wajib pajak mengajukan keberatan. 5. Pengumpulan bahan untuk penyusunan norma perhitungan penghasilan neto. 6. Pencocokan data dan atau alat keterangan. 7. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. 8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak bertambah nilai. 9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 10. Yaitu memenuhi permintaan informasi dari negeri mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Seluruh materi yang kami sampaikan tadi bersumber dari satu referensi, yaitu dari buku Perpajakan Indonesia karya Waluyo. Itu tadi adalah materi yang dapat kami sampaikan terkait kewajiban pembukuan atau pencatatan dan pemeriksaan pajak. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.